Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil presentasi kami mengenai problem based learning dan project based learning, yang dimana mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Uli Basa Silda Butar, dengan anggota Fernando Bregintarigan, Rivaldo Purba, Ahmad Taufik Lubis. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Definisi atau konsep. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Yang kedua, dalam kelas dan menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world. Kelebihan PBL. Yang pertama, dengan PBL akan terjadi pembelajaran bermakna. Peserta didik atau maha peserta didik yang belajar memecahkan suatu masalah, maka mereka akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik atau maha peserta didik berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan. Kelebihan PBL. Yang kedua, ada dalam situasi PBL, peserta didik atau maha peserta didik mengintegrasikan pengetahuan atau keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Yang ketiga, PBL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik atau maha peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar atau basic component. Fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link, dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. Langkah-langkah operasional dalam proses pembelajaran. Yang kedua, definisian masalah atau defining the problem. Dalam langkah ini, fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dalam peserta didik, melakukan berbagai kegiatan brainstorming, dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. 3. Pembelajaran mandiri atau self-learning. Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang tersimpan di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Terhadap investigasi memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas. Dan yang kedua, informasi dikumpulkan dengan satu tujuan, yaitu presentasikan di kelas, dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh 4. Pertukaran pengetahuan. Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri. Selanjutnya, pada pertemuan berikutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklasifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya. 5. Penilaian. Penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek pengetahuan. Kecakapan dan sikap. Penilaian
terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian semester, ujian tengah semester, kuis, PR, dokumen, dan laporan. Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian. Contoh penerapan. Sebelum melalui proses belajar mengajar di dalam kelas, peserta didik terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, tugas guru adalah merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Tugas guru adalah mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Contoh penerapan. Memanfaatkan lingkungan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan di berbagai konteks lingkungan peserta didik, antara lain di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penugasan yang diberikan oleh guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar di luar kelas. Peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung tentang apa yang sedang dipelajari. Pengalaman belajar merupakan aktivitas belajar yang harus dilakukan peserta didik dalam rangka mencapai penguasaan standar kompetensi, kemampuan dasar, dan materi pembelajaran. Contoh penerapan, tahapan-tahapan atau PBL. Orientasi fase-fase. Fase 1, orientasi peserta didik kepada masalah. Fase 2, mengorganisasikan peserta didik. Fase 3, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase 5, menganalisasi dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Perilaku guru menjelaskan tujuan pembicaraan, menjelaskan logika yang diputus. Memotivasi peserta didik untuk terlihat aktif dan pemecahan masalah yang dipilih. Membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Memandang peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, dan berbagai tugas dengan teman. Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta kelompok presentasi hasil kerja. Sistem penilaian. Penilaian dilakukan dengan memadukan 3 aspek pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester, ujian tengah semester, kuis, PR, dokumen, dan laporan. Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian. Sedangkan penilaian terhadap sikap dititik beratkan pada penguasaan soft skill.
yaitu keaktifan dan partisipasi dalam diskusi, kemampuan bekerja sama dalam tim, dan kehadiran dalam pembelajaran. Bobot penilaian untuk 3 aspek tersebut ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Sistem penilaian. Penilaian pembelajaran dengan PBL dilakukan dengan acting assessment. Penilaian dapat dilakukan dengan portofolio yang merupakan kumpulan yang sistematis pekerjaan-pekerjaan peserta didik yang dianalisis untuk melihat kemajuan belajar dalam kurun waktu tertentu dan dalam kerangka pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian dalam pendekatan PBL dilakukan dengan cara evaluasi. Self-assessment. Penilaian yang dilakukan oleh pembelajaran itu sendiri terhadap usaha-usahanya dan hasil pekerjaannya dengan merujuk pada tujuan yang diingin dicapai. Standar oleh pembelajaran itu sendiri dalam pembelajaran. First assessment. Penilaian di mana pembelajaran berdiskusi untuk memberikan penilaian terhadap upaya dan hasil penyelesaian tugas-tugas yang telah dilakukannya sendiri maupun oleh teman dalam kelompoknya. Project based learning. Terus definisi atau konsep pembelajaran berbasis project atau project based learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dan mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Memulai PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan bimbingan peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang menginspirasikan sebagai subjek materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PJBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek. 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar. Mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Dan mereka perlu untuk dihargai. 2. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 3. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. 4. Meningkatkan kolaborasi. 5. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. 6. Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek. 1.
memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dalam sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 2. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. 3. Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. 4. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Kelemahan pembelajaran berbasis proyek. 1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 3. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. 4. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 5. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 6. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. 7. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jurnal. Yang keempat, evaluasi pengalaman. Yang keempat, monitoring. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Sistem penilaian. Yang pertama, penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan agenda. Yang kedua, penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan aplikasi, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Pada penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi. Kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5.